Hai, saya Andreas Burdes dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang strategi bagaimana sih cara saya untuk belajar gitu ya. Kalau zaman dulu, jadi zaman dulu itu tantangannya itu informasinya sangat-sangat belum seterbuka pada zaman-zaman saat ini ya. Sebelum era sosial media, era internet, itu kalau mau cari informasi, kita harus ke perpustakaan gitu ya, untuk nyari buku. Kalau di satu perpustakaan nggak ada, kita harus pindah ke perpustakaan lain untuk cari gitu. Jadi sangat-sangat cukup sulit dan menantang untuk di era-era sebelum internet ini untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi di era informasi saat ini, tantangannya kebalik. Kita harus bisa menyeleksi informasi yang masuk. Mana yang relevan, mana yang nggak relevan untuk kita pelajari ya gitu. Karena sekarang informasi sangat-sangat terbuka banget. Teman-teman bisa tinggal googling apa, pasti dapat tuh apa informasinya. Sosial media pun begitu. Jadi sangat-sangat terbuka. Jadi kita harus benar-benar selektif. Kesalahan saya dulu adalah terlalu banyak belajar minim action ya. Jadi saya tuh dulu bisa dibilang edik banget dengan buku, dengan seminar, dengan tentang video, motivasi dan lain-lainnya. Jadi saya pelajari terus tentang motivasi, tentang kesuksesan dan lain-lainnya. Tapi minim action kayak gitu. Dan akhirnya saya karena terlalu banyak informasi, akhirnya jadi tidak take action. Itu adalah salah satu kesalahan saya dulu kayak gitu. Dan akhirnya saya belajar bahwa saya belajar dari satu yang namanya Mas Fikri Fatullah ya. Mas Fikri Fatullah dari podcastnya kirim.email ya, kirim.email. Tapi kalau nggak salah di Spotify namanya Kepo ya, Kepo, kirim email podcast gitu ya. Teman-teman bisa cek juga. Nah, ada satu episode yang beliau dulu itu sempet sharing ya, kalau nggak salah podcastnya dulu belum jadi kepo, tapi apa gitu saya lupa, kajian bisnis online atau apa saya lupa. Beliau share bahwa untuk belajar kita harus belajar satu yang namanya ketika kita butuh gitu, bukan belajar sesuatu yang wah ini nanti kayaknya 2 tahun lagi 3 tahun lagi akan dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita belajarnya, wah ini kayaknya dibutuhkan nih 2-3 tahun lagi, 10 tahun lagi, nah itu kita akan cenderung menghabiskan waktu. Tapi cara yang efektif yang saya pelajari dari beliau adalah kita belajar namanya istilahnya just in time ya. Kalau saya tidak salah ya, just in time. Jadi kita belajar saat itu kita butuh apa nih. Misalnya, misalnya contoh ketika saya ingin menjadi trainer. Saya perlu belajar public speaking. Nah, saya baru tuh mulai baca-baca buku public speaking, mulai cari YouTube public speaking, ikut training public speaking, dan lain-lainnya. Lalu ketika misalnya saya menjadi konsultan manajemen atau konsultan human resource, nah itu saya baru belajar juga lebih detail. Tentang pengembangan organisasi seperti ini, tentang pengembangan tentang people development seperti ini, dan lain-lainnya, untuk saya bisa menjadi konsultan yang jauh lebih handal. Lalu ketika saya mau juga untuk menggunakan digital marketing untuk memasarkan produk maupun jasa saya, misalnya contoh ketika saya mau jual online course saya, Meaningful Productivity, ya berarti saya juga harus sambil belajar. Nah itu saya mulai belajar juga. Saya beli bukunya Russell Brunson, saya juga tontonin YouTube-nya Denny Santoso, dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita butuh something, nah itu kita belajar tuh. Wah itu jadi jauh lebih semangat juga belajarnya dibandingkan kita belajar dengan prinsip just in case. Dimana, nanti deh kalau misalnya mungkin ini akan dibutuhkan suatu saat. Nah, itu kan terlalu jauh ya, dan cenderung waktu kita juga akan ibaratnya terpakai untuk belajar sesuatu yang mungkin belum tahu di kedepan nanti dipakai atau enggak. Dan prinsip ini cukup membantu saya untuk bisa jadi jauh lebih produktif. Jadi ketika saya butuh, nah itu saya baru belajar, saya baru cari. Nah, jadi waktu-waktu lainnya itu saya bisa gunakan untuk take action kayak gitu. Mungkin ada beberapa ilmu-ilmu baru yang akan dipakai 3 tahun, 5 tahun lagi kayak gitu ya. Tapi proporsinya mungkin hanya 10-20% dari total pembelajaran saya.
Jadi mostly saya belajar sesuatu yang saya butuh saat itu, bukan ya nanti kalau ini bisa jadi butuh di suatu saat nanti. Nggak kayak gitu. Jadi belajarnya adalah just in time, apa yang dibutuhkan saat itu, bukan just in case, apa yang kira-kira suatu saat nanti dibutuhkan. Itu adalah perspektif saya, dan saat ini cukup efektif juga saya gunakan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga selama ini belajarnya just in time atau just in case kayak gitu? Coba mulai direfleksikan, dan kalau misalnya mau teman-teman coba dengan prinsip belajarnya just in time, itu juga teman-teman boleh coba. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, teman-teman bisa share juga ke banyak orang, bisa share di sosial media, atau kirim linknya ke teman terdekat Anda, agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa DM saya melalui Instagram di @andreasbordes. Di sana teman-teman bisa kasih pertanyaan dan nanti akan saya bahas di podcast. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita semua.